Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anandaku kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat. Amin. Hari ini kembali kita akan belajar matematika bab 4 materi garis. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang garis. Apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Garis terbentuk dari kumpulan titik-titik. Nih contohnya, ini titik-titik. Jika disambungkan atau dihubungkan dengan berkesinambungan, dia akan membentuk sebuah garis. Jadi garis itu terbentuk dari kumpulan titik-titik yang berkesinambungan atau secara terus-menerus berurutan. Selanjutnya, pengertian garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Yang pertama itu garis lurus. Garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Contohnya seperti ini. Jadi, lambang tanda panah yang ada di sini di ujung-ujungnya menandakan kalau panjang garis ini tidak terbatas, di kedua ujungnya tidak terbatas. Jadi jika diperpanjang tak terhingga, dia bisa. Itu disebut dengan garis lurus. Garis lurus AB. Nah, ini dibacanya. Kalau misal ada gambar seperti ini, di ujung sini ada A, di ujung sini ada B, dibacanya adalah garis AB atau ditulis dengan AB. Di atas AB-nya itu ada lambang seperti ini, membentuk garis lurus di kedua ujungnya. Seperti itu. Masih garis lurus. Nah, garis lurus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada garis horizontal atau disebut juga dengan garis mendatar. Contohnya seperti gambar berikut. Jadi yang mendatar tetap ya di kedua ujungnya diberi tanda panah. Karena kalau garis lurus dia panjangnya tidak terbatas. Dan horizontal itu mendatar, berarti bentuknya seperti ini. Sedangkan yang jenis yang kedua ada garis vertikal. Garis vertikal disebut juga garis tegak. Contohnya seperti pada gambar berikut. Masih sama gambarnya, ada di ujung-ujungnya tanda panah tapi tegak ke atas. Sedangkan kalau horizontal dia mendatar, tidur. Selanjutnya, yang kedua ada sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke arah tak terhingga. Contohnya seperti ini. Jadi, kalau sinar garis awalnya yaitu diawali dengan titik dan dilanjutkan garis menuju ke suatu arah yang tak hingga. Sama kalau tak hingga pasti selalu ada lambang tanda panahnya. Jadi kalau tadi yang pertama ada garis lurus, dia dua-duanya ke arah yang tak terhingga. Sedangkan kalau sinar garis awalnya itu merupakan titik. Nah, dari titik itu baru bisa diperpanjang menjadi tak hingga. Dan lalu sinar garis berikut bisa dibaca dengan sinar garis AB atau ditulis AB, atasnya diberi tanda sinar garis. Bentuk sinar garis seperti apa?
Selanjutnya, yang ketiga ada ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Contohnya gambar adalah seperti ini. Jadi yang pertama garis lurus, arahnya tak hingga. Yang kedua sinar garis diawali titik dan menuju garis yang tak hingga. Sedangkan yang ketiga ada ruas garis yang kedua ujungnya dibatasi oleh dua titik. Misal di sini titik A dan titik B. Jadi ruas garis tersebut bisa dibaca ruas garis AB atau ditulis AB. Seperti itu. Oke. Materi yang selanjutnya adalah hubungan antara dua garis. Hubungan yang pertama ada garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang. Jadi tidak akan berpotongan. Kalau garis sejajar itu artinya dia tidak boleh menyentuh satu sama lain. Contohnya, garis yang pertama misal ada garis A dan B. Seperti ini contohnya garis sejajar. Jadi dia tidak akan menyentuh, dia ada terletak di sebuah bidang dan tidak akan berpotongan. Tidak akan berpotongan itu artinya tidak akan menyentuh satu sama lain. Jadi antara garis A dan garis B itu tidak saling menyentuh. Lalu yang kedua contohnya ada, nah iya benar, ini cara penulisannya. Jadi cara penulisannya yaitu ada garis miring 2 itu artinya sejajar. A sejajar dengan B. Lalu garis yang kedua contohnya misal ada garis J dengan garis K. Ini juga sama, dia ada di bidang ini, ada di sebuah bidang dan tidak akan berpotongan. Mereka kalau diperpanjang terus, ini kan garis lurus ya, kalau garis lurus kan otomatis dia bisa diperpanjang terus. Kalau diperpanjang sampai tak terhingga, mereka tidak akan menyentuh satu sama lainnya. Berarti sama juga. Nah, ini misal ada 3 garis juga sama gitu. JKL. JKL nih kalau misalnya dia diperpanjang terus, mereka tidak akan menyentuh. Itu yang disebut dengan garis sejajar. Jadi cara penulisannya J sejajar dengan garis K sejajar dengan garis L. Selanjutnya masih contoh garis sejajar, misal ada garis O dan garis P. Walaupun mereka arahnya berbeda, tapi mereka kalau diperpanjang tidak akan menyentuh satu sama, tidak akan berpotongan. Sama dibacanya juga O sejajar dengan P. Hubungan antara dua garis yang kedua ada hubungan garis saling berpotongan. Dua garis atau lebih dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Contohnya, berpotongan itu artinya mereka bisa saling menyentuh, saling bertemu, saling menyentuh antara dua garis tadi. Contohnya ya, misal ada garis K dengan garis L. Kita bisa lihat ya di sini garis K dengan garis L itu ada bagian pertemuannya. Bagian pertemuannya ada di sini. Nah, itu dia, mereka berarti dinamakan berpotongan di titik O, misalnya di titik O. Jadi kalau berpotongan itu mereka saling bertemu di suatu titik. Misal di sini titik O. Selanjutnya yang kedua ada garis P dengan garis Q. Garis P dengan garis Q juga sama. Nih P, Q dan bertemu di titik ini. Tapi PQ ini ada nama spesialnya karena dia bentuknya membentuk sudut siku-siku, berarti disebut dengan tegak lurus.
Jadi garis P tegak lurus dengan garis Q, atau garis P berpotongan dengan garis Q. Selanjutnya hubungan yang ketiga ada garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Maksudnya dua garis persekutuan itu apa, Bu? Garis persekutuan itu bisa dilihat di sini, misal ada garis A lalu garis B. Nah, ini dua garis persekutuan itu berarti persekutuan itu saling bertemu. Jadi intinya kalau berimpit itu mereka terletak di satu garis yang sama, tapi punya garis persekutuan lain nih, seperti ini B. Beda kan, bisa dilihat warnanya. Kalau misal berimpit itu artinya dia saling tiban atau saling bersatu, tapi mereka dari dua garis yang berbeda. Itu dinamakan garis berimpit. Contoh yang kedua juga sama, bentuknya horizontal. Misal ada garis R dengan garis S. Nah, ini berhimpit. Jadi kalau berimpit itu bahasa biasanya bisa disebut dengan ditiban atau saling bersatu. Tapi dia terdiri dari dua garis atau lebih. Itu ya, diingat-ingat ya kalau berhimpit. Selanjutnya Budi mau kasih contoh soal misal dari bangun tersebut apa nama bangunnya? Ya, betul, jajar genjang A, B, C, D. Dari jajar genjang tersebut bisa dilihat hubungan-hubungan antara garis-garisnya. Misal yang pertama, yang saling sejajar kita bisa temukan adalah garis AB dan garis CD. Jadi ditulisnya seperti ini, AB, garis AB sejajar dengan garis CD yang atas tuh, yang bawah dengan yang atas. Lalu selanjutnya garis AD sejajar dengan garis BC, seperti itu. Selanjutnya ada lagi hubungannya, yaitu saling berpotongan. Saling berpotongan itu seperti yang tadi sudah Budia bilang, kalau berpotongan itu artinya garis-garis tersebut saling bertemu. Pada gambar berikut yang saling berpotongan misalnya adalah garis AC dengan garis BD. Lalu garis AB, nih garis AB dan garis AD yang ini berpotongan di titik A. Nah, dia kan AB, AD bertemunya di titik sini nih. Kedua garis tersebut berarti artinya garis AB dan garis AD berpotongan di titik A. Nah, bisa juga dilihat dari sini. Mereka sama-sama punya A. Berarti mereka berpotongan di A. Selanjutnya, garis AB dan garis BC kita lihat lagi pada gambar AB, BC, AB, BC. Kita hapus dulu sebentar. Ini tandanya hapus dulu, Budia ganti lagi AB dengan BC. AB dengan BC. Kita lihat di sini AB, nih AB dengan BC saling berpotongan di titik B. Kenapa? Karena mereka saling bertemu nih. AB kan di sini ya, AB dengan BC, penghubungnya adalah titik B, atau seperti yang tadi Budia bilang, kita bisa lihat dari huruf yang sama. Misal di sini garis AB dan garis BC ada huruf yang sama, yaitu B, titik B dan titik B. Jadi maka mereka berpotongan di titik B.
begitu, dan seterusnya. Dan seterusnya berarti bisa dengan hubungan yang mana aja. Bisa AD dengan CD, bisa AC dengan BC, AC-BC nih. Bisa AC dengan BC, pokoknya dia bisa bermacam-macam dan seterusnya. Jadi intinya kalau berpotongan di titik itu, cari titik ketemunya antara dua garis berikut, dua garis yang ditanya. Seperti itu. Selanjutnya terakhir ada gambar kubus. Di sini ada gambar kubus, masih sama, yang saling sejajar ada garis AB sejajar garis CD, garis AD sejajar dengan BC, garis BF sejajar dengan garis CG, sejajar juga dengan garis DH, dan juga sejajar dengan garis AE. Yang mana tuh hurufnya, garisnya? BF yang berdiri, BF, CG, DH, AE. Jadi mereka semuanya adalah garis yang berdiri, artinya mereka saling sejajar. Selanjutnya ada garis EH sejajar dengan garis FG, dan juga yang terakhir garis EF sejajar dengan garis HG. Selanjutnya saling berpotongan, masih sama ya. Misal di sini garis AB dengan garis AD, AB, AD berpotongan di titik A karena dia sama-sama bertemu di titik A. Selanjutnya garis AB dengan BC juga sama, AB, BC. Cari titik penghubungnya. Penghubungnya ada di sini. Jadi dari garis ini dengan garis ini dihubungkan dengan garis yang dengan titik yang ada di B. Dan seterusnya. Jadi ingat ya, kalau berpotongan itu intinya adalah penghubungnya, penghubung antar garisnya. Seperti itu. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum jelas, bisa langsung japri ke Budia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.